Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 3 Desember, judul renungan kita, Perayaan-perayaan dan Hukum Upacara. Ayat hafalan, Bilangan pasal 28 ayat 16. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Paskah adalah salah satu hari raya penting yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Perayaan itu jatuh pada setiap hari ke-14 dalam bulan pertama dalam penanggalan bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel harus melakukan perayaan setiap tahunnya. Perayaan itu disebut dengan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Israel dilewati. Dalam bahasa Ibrani disebut Pesach, yang berarti melewati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah, di mana para peserta makan Paskah, yaitu makan korban Paskah atau anak domba Paskah, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 23 sampai ayat 28. Dalam perjanjian baru Yesus Kristus disebut anak domba Paskah, sebagaimana yang tercatat dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Dalam kitab Wahyu, bahwa Yesus yang disebut anak domba Paskah itu disebut juga anak domba yang disembelih, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6. Itulah sebabnya bahwa setiap bangsa Israel diperintahkan mengadakan perayaan memperingati Paskah, maka semua peserta akan makan domba jantan yang tidak bercacat yang disembelih. Itu semua melambangkan Yesus yang dikorbankan untuk kelepasan semua manusia berdosa, seperti apa yang terjadi di hari pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu. Ada sedikitnya beberapa hari raya yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel setiap tahunnya. Dan setiap kali melakukan hari perayaan, maka akan mempersembahkan korban domba jantan. Dan itu semuanya adalah melambangkan kematian Yesus sebagai korban penebusan manusia. Dan seketika Yesus pada akhirnya telah mati disalibkan sebagai korban penebusan, maka semua perayaan-perayaan setiap tahunnya bagi bangsa Israel menjadi tidak berlaku. Karena perayaan-perayaan itu disebut hukum upacara. Kita bersyukur karena Yesus adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29. Sehingga semua perayaan-perayaan yang dilakukan bangsa Israel, sekarang ini kita hanya lakukan dalam penyembahan kepada Yesus. Ingat dan pujilah selalu Yesus dalam hidupmu.